Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana nih? Di lantai 4 Sukatno dari Gresik, Ustaz. Oh, lantai 4 ya, mari. Nggih. Mohon tausiahnya tentang surat Maryam nomor 71, Ustaz. Semua orang masuk neraka gitu toh? Ya. Ya. Kemudian yang kedua, apakah dalam Al-Quran itu tiap-tiap ayat itu bisa berdiri sendiri, artinya langsung diterangkan sendiri-sendiri itu, tanpa melihat awalnya atau akhir daripada surat itu. Misalkan kalau saya memahami dari ayat 66 sampai dengan ayat 73 itu bersambung. Tapi setelah ada diskusi itu seolah-olah ayat 71 ini berdiri sendiri. Itu mohon tausiahnya, Ustaz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca ayatnya. Ya, bisa kalau memang ayat berdiri sendiri-sendiri nggak bisa beri keterangan. Ya, satu contoh masih bersambung yang bapak-bapak atau saudara-saudara sudah hafal loh. Ya, itu loh. Surat yang berbunyi fawailul lil musallin. Nek wong mandek semono ora nek wong salat nanti. Ya dah? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Mandek semono ya dah, itu pertanyaan. Padzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa mereka itu? Ya, itu orang yang tidak memperhatikan nasibnya anak yatim. Tidak mengajak orang memberi makan orang miskin. Celaka orang yang sholat. Nek berdiri sendiri ngono wis mandek no. Nanti kena nggo dalil wis sholat celaka kemana. Dasare Quran iku ayat ini surat ini. Bacaan tak punya celaka orang yang sholat. Kan gitu dah. Mula aku ora sholat wong celaka orang sholat. Katanya Quran itu la raiba fi. Quran kan tidak diragukan kebenarannya. Jadi Quran itu mengatakan celaka orang sholat, maka orang-orang yang sholat itu sudah celaka. Maka saya tidak sholat, kan tidak mau celaka kok. Nah gitu. Nah, maka kelanjutan ayat itu merupakan keterangannya. Orang yang sholat celaka itu bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang sholat tetapi lalai akan sholatnya itu. Bukan lali loh, lalai. Nah, tidak memperhatikan sholatnya itu. Walaupun dia sholat, tapi bakhil. Walaupun dia sholat, suka maksiat. Walaupun dia sholat, suka berbuat keji. Lah itu lalai akan sholatnya. Nah, kalau orang sholat itu kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Di ayat lain terangkan gitu. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau kamu orang sholat jangan berbuat keji. Kalau kamu sholat jangan berbuat mungkar. Nah, orang sholat kok masih menipu, masih zina, masih korupsi, masih kamu lalai. Celaka kamu, orang sholat yang celaka. Hanya gitu, maka tidak bisa berdiri sendiri gitu. Ayat ini sebetulnya menerangkan orang kafir. Coba dibaca ayat sebelumnya. Dimulai dari ayat 66 Ustaznya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaqulul insanu aidza ma mittu la saufa ukhraju hayya awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatina tsumma lanukhdirannahum haula jahannama jisiyya. Summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani itiyya. Summa lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya. Wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jisiyya. Ya, tuh. Dan berkata manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu
sedang ia tidak ada sama sekali. Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan-syaitan. Kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Ya, tadi ada orang kafir, tidak percaya kalau orang mati nanti dihidupkan lagi. Katanya kan, apa mungkin besok kalau udah mati katanya dihidupkan lagi. Padahal balung tulangnya, tulang dagingnya, kulitnya udah hancur jadi tanah. Bagaimana kok mau dihidupkan lagi? Atau Allah menjelaskan kan, bukankah kamu dahulu sebenarnya tidak ada? Kamu dulu tidak ada, sekarang diadakan oleh Allah. Nah kalau nanti kamu mati, mau hidupkan kan sudah ada, ibaratnya sudah ada, mau ya dulunya tidak ada Allah bisa membuat, apalagi cuma menghidupkan orang yang sudah mati, yang sudah ada, lebih mudah. Tentunya menurut akal manusia lebih mudah, walaupun bagi Allah semua tidak ada yang sulit gitu lah. Artinya kalau kamu memikir wong mati dihidupkan lagi iso lah. Dulu belum ada aja dibuat jadi ada bisa kok. Terus? Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ya, itu yang paling durhaka siapa? Terus? Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Terus? Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, itu jangan dibaca itu saja. Maka dari awal tadi, ya Allah sudah tahu siapa yang mestinya masuk neraka siapa. Siapa yang mestinya masuk surga siapa. Allah sudah tahu. Bahwa kamu bersembunyi dimanapun, tidak akan ada selamat satu orang pun dari kamu yang mestinya masuk neraka. Kok lolos itu enggak ada, semua masuk neraka. Nah, siapa yang masuk neraka? Allah membuat neraka itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang apa? Uiddat lil kafirin. Fattaqun nar allati waquduha nas wal hijarah. Uiddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya api neraka itu manusia dan batu. Disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Maka pada ayat ini summa lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya. Jadi Allah tahu siapa yang akan dimasukkan neraka itu siapa. Orang-orang yang seharusnya masuk ke neraka itu siapa. Allah tahu. Allah membuat neraka dan sudah mengatakan ini disediakan untuk orang kafir. Siapa yang mestinya masuk neraka? Ya orang-orang kafir. Tidak ada orang tidak kafir masuk neraka itu enggak ada. Nah maka pada ayat 71-nya Allah menerangkan ya, wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Jadi di antara kamu ya, tidak ada seorang pun daripadamu orang kafir ya, semuanya mendatangi neraka. Tidak ada yang tidak. Nah, maka itu suatu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Artinya ditakdirkan Allah. Bahwa orang kafir itu mesti masuk neraka. Semua, tidak ada satu pun yang tidak. Nah itu kalau dipotong ayat itu saja salah pahamnya. Artinya salah nanti. Seolah kabeh wong masuk neraka kabeh. Terus nanti yang ya dua iman sedikit nanti masuk surga. Itu nanti orang lah. Kalau caramu begitu bertentangan dengan ayat lain. Orang yang sudah dimasukkan neraka ya orang kafir tidak masuk neraka. Tidak akan masuk surga sebelum ada unta masuk lubang jarum. Itu Quran juga. Orang Islam tidak ada orang Islam masuk neraka itu nggak ada tempatnya. Ya. Maka Nabi mengatakan semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau kan gitu kan. Berarti ada orang Islam yang tidak mau masuk surga? Oh tidak ada. Yang mau masuk surga itu, yang tidak mau masuk surga itu orang kafir. Kalau orang Islam semua masuk surga. Jadi umatnya Nabi ada yang kafir, ada yang Islam kan itu kan. Yang Islam masuk surga.
Yang tidak mau berarti jadi kafir ya. Masuk neraka. Nah itu pertanyaan yang padanya. Pertanyaan berikutnya apa tadi? Cukup Ustaz kalau dari Pak Soekarno hanya satu. Ya, dah itu. Jadi kalau ayat kamu potong sendiri-sendiri, udah. Innal insana khuliqa halu'an. Semua manusia itu mempunyai sifat halu'an. Halu'an ini piye? Nah, mandek semono orang ngerti. Diterangkan ayat berikutnya. Ya. Idza masaul khairu manu'am wa idza masaul khairu jazu'an. Ya. Innal insana khuliqa halu'an. Idza masau syarru jazu'an wa idza apa itu? Masaul khairu manu'an. Nah itu balik tadi ya, kebalik. Yang namanya halu'an itu tafsirnya, pemahamannya apabila diberi ya kenikmatan oleh Allah, apabila diberi kesulitan oleh sedikit saja, dia berkeluh kesah. Tapi apabila diberi kenikmatan oleh Allah, dia bersikap bakhil. Illal musallina alladzina hum an salatihim daimun. Di semua manusia itu umumnya suka keluh kesah. Kalau dapat kesulitan sedikit itu sambat. Wah sudah semua diberitahu kesulitannya. Sambat. Tapi kalau diberi kenikmatan, bakhil. Ya, kecuali orang yang sholat. Yaitu yang selalu menegakkan sholatnya. Menegakkan sholatnya bukan kok sholat terus, delok-delok sholat ya. Tidak begitu. Menegakkan sholatnya itu artinya secara sholat formalnya 5 waktu dia kerjakan, tapi buah dari sholat itu dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Maka dia tidak bakhil, tidak suka keluh kesah, ya, tidak iri hati, itu orang-orang sholat. Tidak putus asa, tidak sombong, nah itu orang-orang sholat. Nah orang yang begitu tidak mempunyai sifat haluan tadi. Maka jangan dipotong-potong begitu, nanti tidak sesuai dengan maksud tujuan ayat itu disampaikan.